Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Kipti. Dalam video ini Bunda Kipti akan menyampaikan pembelajaran akhlak dalam 1 semester. Disimak ya. Pertama ini kita akan mempelajari tentang bergaul dengan berbagai macam orang. Tentunya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang akan berinteraksi dan bertemu dengan banyak orang. Nah, anak-anakku semua, ada yang perlu kalian ketahui bahwa manusia itu memiliki 3 tingkatan. Nah, yang pertama adalah tingkatan orang yang lebih tinggi dari kita dari segi kecerdasan, keutamaan akhlaknya dan kepribadiannya, seperti orang tua kita, guru, dan pemerintah. Yang kedua adalah tingkatan orang yang sama dengan kita, seperti saudara atau teman. Dan yang ketiga adalah tingkatan orang yang lebih rendah dari kita dari segi pengetahuan dan kecerdasan. Tentunya 3 orang tersebut ketika kita bergaul, kita juga harus bisa memposisikan diri. Ketika dengan orang tua, kita harus menggunakan tutur kata yang lembut, yang sopan, agar kita terlihat lebih sopan setiap harinya. Nah, yang kedua yaitu dengan orang yang sesama kita bisa menggunakan bahasa gaul, misalnya bro, sis, atau yang lainnya, tapi tidak boleh membuli mereka. Nah, yang ketiga adalah orang yang lebih rendah dari kita, adik kita misalnya. Jangan misalnya ada anak yang lebih kecil dari kita, kemudian kita berbuat semena-mena, berkata yang tidak patut. Dan ada 3 tingkatan orang, yaitu yang pertama orang yang lebih tinggi dari kita, dan yang kedua orang yang sama dengan kita, dan yang ketiga orang yang berada di bawah kita. Nah, ketiga tingkatan tersebut tentunya kita harus bisa menempatkan posisi. Dan bagaimana cara berperilaku dengan 3 tingkatan tersebut kita akan bahas hari ini. Simak materi berikut. Nah, oke anak-anak, bagaimana sih cara kita berperilaku terhadap 3 tingkatan orang tersebut? Yang pertama ada ibu kita. Ibu kita adalah orang yang menanggung semua kebutuhan kita serta melindungi dari hal-hal yang membahayakan diri kita. Tentunya ibu kita tetap menjaga kita dengan penuh rasa kasih sayang walaupun lelah terus melanda. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepadanya, mencari ridhonya, menerima semua nasihatnya. Jangan pernah merepotkan dia, jangan membuat hatinya sakit, supaya kita bisa mendapatkan ridhonya dan mencapai tujuan kita. Oke, ada sebuah riwayat anak-anak, bahwa hadis menyebutkan dalam kalimat berikut, surga itu berada di telapak kaki ibu, sehingga kita harus selalu mematuhi segala perintahnya. Coba perhatikan Allah berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan untuk tidak menyembah selain Allah, menyuruh berbuat baik kepada kedua orang tua, entah mereka salah satunya sudah menua atau kedua-duanya. Jangan pernah berkata uf atau halah kepada mereka, dan jangan pula membentak-bentaknya. Berbicaralah kepada mereka dengan ucapan yang mulia. Oleh sebab itu, dari firman Allah ini kita harus selalu bertutur kata yang baik terhadap kedua orang tua kita. Nah, yang kedua anak-anak, bagaimana sih cara kita berperilaku kepada ayah kita sendiri? Di mana ayah adalah orang yang sudah bersusah payah mencari rezeki. Seharusnya kita tanamkan pada diri kita bahwa bapak kita adalah orang yang sangat bersusah payah menghidupi kita. Beliau menanggung beban yang sangat berat demi kita. Oleh karena itu, kita harus ikhlas mencintainya, memuliakannya, dan melakukan apa yang dinasihatinya. Menjaga akhlak saat berjalan di hadapannya, berjalan dengan sopan. Karena ketika kita melakukan kebiasaan baik dari sejak kecil, itu ketika dewasa sudah tertanam dalam hati kita. Berikutnya yang ketiga adalah bagaimana kita berperilaku terhadap pemerintah.
Sesungguhnya pemerintah adalah orang yang menolong kita dalam bab keagamaan. Mereka mampu menegakkan hukum dan memberantas kejahatan, melindungi warganya dari ancaman jiwa, memberikan fasilitas kesehatan. Nah, membantu mereka juga wajib taat kepadanya. Allah juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, Rasul, dan pemimpin kalian. Oleh sebab itu anak-anakku semua, selain kita taat kepada Allah dan Rasul, kita juga harus taat kepada pemimpin kita ya." Pemimpin kita misalnya tidak hanya selalu pemerintah. Pemimpin kita misalnya di sekolah ketua kelas. Pemimpin kita di sekolah ada kepala sekolah. Pemimpin kita di desa ada kepala RT, ada kepala desa dan yang lainnya. Nah, kita juga harus mentaati semua peraturannya. Nah, salah satunya dengan apa? Yaitu memberikan pajak yang ditentukan demi kemaslahatan umum, melestarikan adat yang dilindungi pemerintah, kemudian membantu pemerintah dalam memajukan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya, bagaimana sih kita bersikap kepada guru kita? Nah, ini ya. Guru adalah orang yang menyelamatkan kita dari segala kebodohan, menerangi hati kita agar kita bisa menjadi orang yang sempurna, utama, pintar, dan bijaksana. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk memuliakan dan mengagungkannya, seperti berjalan di hadapannya penuh dengan kesopanan dan kesadaran, mendengarkan nasihat-nasihatnya, mengamalkan setiap hal yang diajarkan, serta rendah hati padanya. Hiduplah seperti ulama-ulama yang mulia dan meninggalkan kehidupan seperti orang-orang bodoh yang hina. Nah, anak-anakku semua, selanjutnya kita bersikap kepada saudara dan teman. Meskipun itu sama dengan kita, tapi kita juga harus berperilaku yang baik. Kita harus selalu menjaga kasih sayang kepada teman dan saudara, berperilaku baik pada mereka, menjaga kesopanan bersamanya dengan membuat hatinya senang, berperilaku yang sopan, menjauhi hal-hal yang bisa membuat hati mereka sakit. Jangan berperilaku buruk, menipu, bisa menerima masukannya, membuat rasa peduli, ikut menjunjung martabatnya, mengajari hal-hal yang bermanfaat, menunjukkannya ke jalan yang baik, menjauhkannya dari jalan yang buruk. Tetap cintai sikap mereka, lupakan kesalahannya, maafkan mereka agar selalu tetap bersama. Ada sebuah ungkapan anak-anak, coba perhatikan. Ketika kamu meninggalkan temanmu karena satu kesalahan yang telah ia lakukan, maka niscaya kalian berdua akan mengalami perpisahan. Makanya ketika ada temanmu yang melakukan kesalahan, lebih baik cepat memaafkan sehingga tidak terjadi perpisahan. Nah, ungkapan yang kedua adalah bertemanlah dengan orang yang hatinya baik, karena sesungguhnya mereka itu ibarat tiang tempatmu bersandar dan jelas memberi pertolongan. Karena teman yang baik pasti akan membawa kita pada kebaikan. Begitu ya anak-anak. Nah, ini adalah tingkatan yang ketiga ya, yaitu bergaul dengan orang yang lebih rendah keilmuannya dan derajatnya. Sebaiknya kita tidak banyak bercanda dengan mereka, berkumpul dengan mereka kalau butuh saja. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi. Secara diam-diam, watak buruk mereka bisa mempengaruhi kita karena sering terbiasa melihat yang berulang-ulang. Itu memicu untuk melakukan atau meniru sikap bahkan keyakinannya juga. Contohnya misalnya ya Kak, ada temanmu yang sering berbohong kepada guru, kepada orang tua, maka ketika melihat hal buruk tersebut, lama-kelamaan kakak juga akan mengikutinya. Makanya kita harus hati-hati atau tidak terlalu banyak bergaul dengan mereka. Ada sebuah ungkapan dalam syair, perhatikan. Ketika kamu bersama kelompok, maka pintar-pintarlah memilih. Jangan berteman dengan orang yang derajatnya lebih rendah dari kita, karena kamu nanti akan menjadi rendah juga martabatnya. Kamu tak perlu tahu mendalam tentang siapa temanmu, tapi yang perlu kamu tahu adalah siapa teman dari temanmu. Sebab teman itu pasti mengikuti teman yang lain.
Seperti yang Bunda sampaikan, ketika kamu bergaul dengan pembohong, maka lama-lama kamu juga akan menjadi pembohong. Karena temannya pembohong, sama-sama pembohong. Seperti itu. Oke, nah ini anak-anak, bagaimana cara kita untuk bergaul dengan baik? Perhatikan, adab adalah berkelakuan baik seperti yang diajarkan oleh Allah, para rasul, dan orang-orang yang mempunyai akal sehat. Adab adalah anugerah Tuhan yang paling baik dan juga perhiasan yang paling indah, lebih inti daripada akal dan nyawanya keutamaan. Perhatikan ungkapan ini. Allah tidak pernah asal memberikan akal yang cerdas dan adab yang mulia pada setiap orang. Jika ada anak muda yang tidak pintar dan buruk kelakuannya, itu berarti menurut Allah dia layak dengan cara hidup tersebut. Nah, bagaimana sih pergaulan kita? Nah, ini nih macam-macam adabnya. Adab itu banyak sekali ya. Contohnya jujur, berkelakuan baik, pemalu, bijaksana, berbicara dengan orang yang pintar atau bijak, musyawarah, menyembunyikan rahasia, berarti tidak mengumbar rahasia, apalagi mengumbar kejelekan orang, harga diri, kemudian cinta tanah air, meninggalkan kesombongan dan bangga diri. Nah, ini macam-macam. Kali ini kita akan belajar tentang budi pekerti yang baik. Nah, apa sih budi pekerti yang baik itu? Kemudian apa saja contohnya? Nah, untuk memahami lebih detail lagi, kita simak materi berikut. Budi pekerti yang baik adalah kita bisa berinteraksi dengan baik kepada semua orang, santun bersikap, berucap yang halus, dan memasang wajah ceria, dan jangan cuek. Ketika bisa seperti tadi, maka hati mereka akan condong dengan sendirinya, sehingga banyak yang ingin berteman dengan kita dan tidak banyak yang menjadi musuh. Segala urusan jadi mudah karena banyak yang membantu. Rezeki kita jadi meluas karena banyak hubungan kerja yang baik. Dan akan ada teman-teman baru lagi yang baik dan memuliakan. Juga banyak keuntungan-keuntungan lain yang berdatangan. Akan banyak orang yang suka dengan orang yang seperti kita, dan tentunya Allah dan Rasulnya pun sama. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam, maka muliakanlah agama itu dengan budi pekerti yang baik dan dermawan. Karena sesungguhnya agama Islam hanya akan bisa sempurna dengan dua hal tadi, yaitu budi pekerti yang baik dan dermawan. Sebagian ulama berkata, budi pekerti yang baik yang tertanam pada diri sendiri itu membuat nyaman dan menyelamatkan orang lain. Sementara budi pekerti yang buruk itu merupakan cobaan orang banyak dan membuat diri sendiri merasa kesulitan. Ada sebuah syair yang berbunyi, ketika akhlak masyarakat bobrok, maka sudah pasti akan terjadi rusaknya suatu negara. Maka takutlah jangan sampai akhlakmu menjadi berubah. Entah awalnya punya jabatan atau tidak, kaya atau miskin, saat senang ataupun susah, tetaplah melakukan kesabaran agar akhlakmu semakin baik dan hartamu menjadi sempurna. Nah anak-anak, kesimpulannya, berbudi pekerti baik adalah kita bisa bersikap baik kepada semua orang, bertutur kata yang halus, bertingkah laku santun, tidak bersikap cuek kepada siapapun, dan selalu memasang wajah yang ceria. Maka dengan begitu banyak orang yang akan berteman dengan kita. Nah, siap mempraktekannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kebijaksanaan. Ada yang tahu apa itu kebijaksanaan? Nah, kebijaksanaan adalah sikap dari diri sendiri untuk nahan amarah sehingga tidak mudah marah.
kita harus berbelas kasih kepada siapapun. Nah, selain itu, kita harus memaafkan setiap kesalahan orang lain meskipun sebenarnya kita mampu membalas mereka, tapi jangan sampai kita lakukan hal tersebut kepada mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kamu mampu membalas balik musuhmu, maka lebih baik maafkan dia. Oleh karena itu, kita tidak perlu menanggapi orang-orang yang berkelakuan tidak baik kepada kita. Jangan sampai kita menyerupai sikap mereka. Nah anak-anak, sikap bijaksana adalah kamu mampu mengetahui derajat orang-orang yang ada di atasmu, seperti orang tuamu, gurumu, pemerintah, dan orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita. Dan kamu mampu menghormati orang-orang yang berada di bawahmu, adikmu, dan orang-orang yang derajatnya lebih rendah dari kita. Dan kita bisa menghargai orang-orang yang derajatnya sepadan dengan kalian. Lalu bagaimana sih cara kita meredam amarah agar kita tetap bersikap bijaksana? Nah, yang perlu kalian ingat adalah kekuasaan Allah, agar ketika kita bertingkah laku tidak menggunakan kekuasaan kita, karena kita itu akan berbuat dolim terhadap makhluk Allah yang lainnya. Jadi kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya. Kita harus berpikir tentang akibat dari marah, yaitu sebuah penyesalan. Padahal kamu bisa memaafkan dan mendapatkan pahala dari memaafkan. Dan berdamailah dengan dirimu sendiri, sehingga orang-orang akan suka kepadamu atas kelembutan hatimu, daripada ketika kita marah-marah, orang-orang atau teman-teman akan menjauhi diri. Kita akan belajar tentang adab berbicara dan bermusyawarah. Siapkan perlengkapan belajar kalian ya. Kemudian simak materi dengan baik-baik. Nah anak-anak, dalam berbicara sebaiknya kita mengatakan sesuatu yang bermanfaat. Ada sebuah syair, bicaralah pada tempatnya, perkataanmu akan terasa aneh jika tidak pada tempatnya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara harus sesuai dengan kebutuhan atau seimbang. Karena orang yang banyak berbicara itu akan sangat membosankan, dan orang yang sedikit bicara akan nampak tidak peduli dengan temannya. Selanjutnya, di dalam berbicara, kita harus memilih kata-kata yang baik, yang manis, dan bisa menyenangkan orang-orang yang kita ajak bicara. Jauhkan kata-kata kita dari perkataan yang kotor, sehingga tidak akan membuat salah faham. Dan ketika kita menyatakan sesuatu, harus sesuai dengan perilaku kita. Ketika berbicara, kita juga harus menggunakan suara yang sedang, yang sewajarnya. Karena ketika kita berbicara dengan suara yang keras akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang yang kita ajak berbicara. Oleh karena itu, kita menggunakan suara yang sedang, namun tidak terlalu lirih juga ya Kak. Karena berkata terlalu lirih akan membuat pendengar merasa kesulitan untuk memahami apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, kita harus berbicara di tengah-tengah, tidak terlalu lambat atau tidak terlalu cepat, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lirih pula, sehingga maksud tujuan kita berbicara tersampaikan dengan baik.
Selain berbicara dengan adab yang baik, ketika kita ingin melakukan sesuatu, hendaknya kita bermusyawarah dulu bersama dengan teman-teman. Karena teman-teman itu akan menunjukkan kita pada suatu perbuatan dengan pertimbangan mereka, sehingga apa yang akan kita lakukan menjadi lebih baik. Adapun manfaat dalam bermusyawarah atau berdiskusi sesuai dengan firman Allah, yaitu dan bermusyawarahlah kamu bersama orang-orang dalam suatu perkara. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, orang yang bermusyawarah tidak akan merugi dan tidak akan menyesal. Nah anak-anak, selain bermusyawarah, kita juga diperbolehkan untuk bercerita tentang segala masalah kita hanya kepada orang-orang yang terpercaya, bijaksana, religius, dan seseorang yang bisa menyimpan rahasia yang akan kita ungkapkan. Nah selanjutnya materinya yaitu tentang menyimpan rahasia dan harga diri. Bagaimana sih cara kita menyimpan rahasia dan menjaga harga diri kita agar tetap terlihat baik di mata siapapun? Nah begini ulasan materinya ya, simak dengan baik-baik. Menyimpan rahasia. Ketika ada masalah di rumahmu, baik dengan ayah, ibu, dan saudaramu, maka simpanlah masalah tersebut. Jangan pernah memberitahukan masalah keluargamu kepada orang lain, karena akan menimbulkan fitnah terhadap keluargamu. Jikalau ada aib atau masalah itu sampai diketahui oleh orang lain, maka keluargamu akan rendah di hadapan orang-orang tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya kita selalu menyimpan rahasia keluarga kita dengan baik-baik. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW bersabda, tolonglah orang lain dengan cara menyimpan rahasianya. Sesungguhnya orang yang mempunyai nikmat banyak, orang yang tidak suka. Sahabat Ali berkata, rahasiamu adalah tawananmu. Ketika kamu membicarakan rahasiamu, maka kamu berarti melepaskannya. Oleh sebab itu, anak-anak semua, jaga dengan baik rahasia ya. Nah, jika kamu sudah tidak kuat dengan masalahmu, maka kamu boleh bercerita dengan orang-orang ini dengan syarat orang yang diajak bercerita harus orang yang terpercaya. Syarat orang yang diajak berbicara memiliki sifat yang dapat dipercaya, bijaksana, religius, dan dapat menyimpan rahasia kita. Karena sesungguhnya ada sebuah syair, orang yang menitipkan rahasianya kepadaku, maka akan aku simpan rahasianya, akan kutitipkan rahasianya ke tempat yang Selanjutnya tentang harga diri. Harga diri adalah membiasakan diri untuk melakukan hal-hal baik dan sempurna. Contohnya, tidak melakukan perbuatan yang hina sehingga dapat merendahkan martabatmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bergaul dengan manusia dan tidak pernah berbuat dolim kepadanya, tidak pernah membohonginya, tidak pernah mengingkarinya, maka tinggilah harga diri orang tersebut dan tampaklah sifat adilnya dalam persaudaraannya. Ada sebuah syair anak-anak, sesungguhnya harga diri itu tidak bisa diwarisi seorang dari ayahnya.
Nafsu itu memerintahkan seseorang untuk melakukan perbuatan buruk dan tidak pernah mau untuk menuju perbuatan yang baik, sehingga seorang ikut terhadap hawa nafsu tersebut. Ketika sifat mulia mulai menempel kepada seseorang, maka kemuliaan itu akan menempel pula kepada orang yang mulia. Audio Jungle. Nah, selanjutnya kita belajar tentang perbuatan yang menyebabkan turunnya harga diri dan cinta tanah air. Sebelumnya kakak-kakak semua sudah tahu apa sih itu harga diri? Nah, kali ini kita akan belajar mengetahui perbuatan yang menyebabkan turunnya harga diri. Simak materinya dengan baik ya. Audio Jungle. Perbuatan yang menyebabkan turunnya harga diri. Yang pertama, mengambil barang orang lain tetapi tidak mau mengganti atau mengembalikannya. Nah, yang kedua, iri terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, berbuat jahat kepada orang lain. Jangan sampai 3 hal tersebut kita lakukan karena bisa menyebabkan turunnya harga diri kita. Audio Jungle. Nah, masih ada lagi yang bisa menyebabkan turunnya harga diri kita. Selanjutnya yaitu mengharap pemberian orang lain. Jadi kita tidak boleh terlalu berharap kepada orang lain ketika kita menginginkan sesuatu. Berikutnya, melakukan berbuat yang diharamkan oleh Allah. Apa saja itu? Seperti berbohong, ghibah berarti membicarakan orang lain, adu domba, mengadu teman kita agar mereka berdua terlibat masalah, membenci seseorang, mengkhianati janji, kemudian berbuat zalim. Nah, itulah anak-anak beberapa hal yang bisa menyebabkan harga diri seseorang itu turun. Tadi ada mengiri terhadap orang lain, berbohong, membenci seseorang, mengkhianati janji, berbuat zalim, kemudian mengharapkan sesuatu dari orang lain, mengambil sesuatu tanpa menggantinya dengan uang atau sejenisnya. Hindari semua perbuatan tersebut ya anak-anak agar harga diri kita tidak turun, oke? Audio Jungle. Nah, selanjutnya cinta tanah air. Kita hendaknya selalu cinta tanah air karena cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Menanamkan cinta tanah air pada masa kecil harus ditanamkan dari hati dan sejak dini. Kepentingan umum atau negara lebih penting daripada kepentingan pribadi, sehingga rasa cinta kepada tanah air kita lebih meningkat. Audio Jungle. Yang perlu kalian ketahui bahwa dasar NKRI adalah Pancasila. Ikutlah andil atau berpartisipasi kepada tanah airmu Indonesia supaya negaramu tidak dijajah oleh orang lain. Selalu menjaga persatuan dan kedaulatan Indonesia. Jika ada seseorang yang ingin menghancurkan negaramu, maka tentanglah atau tolak mereka dengan tegas. Oke anak-anak, kita harus memberikan sikap tersebut kepada negara kita sebagai wujud cinta kita kepada tanah air. Oke, selanjutnya ayo kita menyanyikan bersama lagu Subhanul Waton atau Cinta Tanah Air. Kita nyanyikan bersama yuk, 1, 2, 3. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, Numbul waton minal iman, walatakun minal hirman, inhaju ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhoma
kullu may ya'tika yawma tubiha yalqahi mama. Kullu may ya'tika yawma tubiha yalqahi mama. Oke anak-anak, bisa dilanjutkan menyanyi sendiri ya. Demikian materi pembelajaran akhlak di semester 1. Sampai bertemu dengan Bunda di semester 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.